Itu emang kondisinya bentuknya kayak gimana tuh Kak? Terpisah badannya. Ya kan dari kereta jarak jauh kan dia kencang, nggak bisa ngelaparan kayak KRL gitu kan. Bagian terpisah tuh tangannya pisah kanan kiri, terus organnya ada yang copot. Jadi gue lanjut, gue ngeluarin make up, tiba-tiba gue ngaca, gue lagi bawa kaca gede kan. Terus gue arahin, ada sosok kakek-kakek meluk keranda. Aduh. Terus pas gue mau keluar, gue cuek tuh awalnya gue mau keluar, itu gue ngerasa 3 kali tepakan. Terus pas gue mau keluar, gini lagi, pas gue mau buka pintu itu, bener-bener kenceng banget berasa. Jantung saya ketinggalan. Hah? Jantung saya ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi Narasi Misteri sama gue Randy Mulya. Dan kali ini di sebelah gue udah ada narasumber, yang mana narasumber gue ini pernah berprofesi sebagai paramedik dan berhubungan banyak banget dengan jenazah. Nah, kita langsung ngobrol aja sama narasumber kita kali ini. Halo Kanisya. Halo Mas. Baik ya? Kabar baik ya? Alhamdulillah. Kanisya ini waktu jadi paramedik ini tugasnya ngapain sebenarnya? Tugasnya itu yang paling utama ngebantu pasien-pasien yang kurang mampu sih. Pasien Cuman kurang kayak mampu. jenazah dan lain-lain itu. Oke. Kayak kargo itu kayak penjualan peti sebagai selain macamnya. Oke. Jenis pelayanan ada. Oh. Yang standar VIP ada semua. Oke, berarti banyak ya. Banyak. Berarti dari yang fokusnya tapi ke orang nggak mampu, tapi sampai VIP pun ada. Iya, ada. Oh, ini berbase camp di mana Kak? Kalau pusatnya di Karawang. Tapi ini kakaknya sendiri waktu itu berkantornya di mana tuh waktu jadi paramedik? Maksudnya misalnya ada gue sesuatu. cabangnya kan di Cabang di mana? Cikarang. Oh, di Cikarang. Dan standby-nya di Cikarang. Iya, cuma kalau pusatnya di sono Karawang. Oh, pusatnya di Karawang. Ini kan katanya Kanisya ini berhubungan sama ambulan dan jenazah. Iya. Berarti lumayan sering nanganin entah korban kecelakaan atau apa aja yang ditanganin waktu itu? Ya lebih sering sih jenazah kecelakaan Mas. Cuman kayak jenazah orang meninggal pada awamnya tuh jarang. Oke. Orang meninggal biasa itu jarang ya? Jarang. Kalau berarti artinya meninggal yang nggak biasa itu pasti Banyak. larinya ke tempatnya Kanisya. Iya sering. Karena kan kalau orang yang meninggal biasa tuh sekarang kan sistemnya udah ada ambulan gratis. Mereka lebih ke situ. Nih meninggal nggak biasa ini mungkin contohnya seperti apa Kak? Kecelakaan kereta, kelindes truk ataupun yang lain-lainnya banyak kan. Oke, pokoknya dan jenazah-jenazah yang nggak jelas ininya lah ya, datanya ya. Iya, yang identitasnya tuh mereka nggak bawa ataupun nggak ada sama sekali, itu kita yang ini. Oke, dan ini nanti yang mau diceritain Iya. tentang ini. Wah, menarik. Nah, kita tahan dulu ya Kak. Nah, buat teman-teman tonton sampai habis, jangan di skip karena Kanisya akan ceritain semua yang dialamin sama Kanisya. Dan gue tadi ke-spill dikit, ada hal yang masih nyangkut sampai sekarang juga ya? Masih. Oke, kita tahan dulu ya. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi, kalian bisa cerita juga di Narasi Misteri, DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Dan sedikit nih Kak, informasi kalau nanti di saat videonya tayang, ada artwork yang digambarin sama timnya Narasi Misteri tentang sosok apa yang dilihat atau dialamin sama Kanisya atau narasumber kita biasanya gitu. Oke, kalau gitu kita nggak usah lama-lama lagi, kita langsung dengerin pengalaman dari Kanisya kali ini. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin. Kanisya, awal mula lo nolongin orang ini saat lagi kerja itu gimana sih? Awalnya kenapa?
Gue itu gabung pada tahun 2019, tahun-tahun COVID kan. Sampai saat ini 2024, terakhir berhenti itu Januari, bulan kemarin. Itu gue gabung di salah satu tim medis daerah Bekasi. Daerah tepat itu Cikarang. Awalnya gue masuk ke Karawang dulu. Karawang gue dipindahin ke Cikarang. Itu gue pada saat itu dapat kebagian shift sore bang, shift 3. Itu gue pas lagi ngumpul sama temen-temen gue di situ pada pukul 4 sore, itu pas jam 4 sorenya gue dapet telepon. Orang sana dapet telepon buat mengevakuasi jenazah ketabrak kereta jarak jauh. Karena tim gue nggak pada nanya kan yang ketabrak nih kayak gimana kronologinya, karena kita lebih mengutamakan jenazahnya dulu buat dibawa ke rumah sakit kan. Setelah itu gue berangkat macet-macetan di jalan dari Cikarang ke sana ke stasiun Klender yang di Jakarta itu. Setibanya gue di sana tuh emang benar-benar macet parah. Macetnya benar-benar parah banget. Macet dari yang Bintara itu. Oh ya. Itu benar-benar macet, gak bisa jalan sampai yang mau ke arah sininya. Sampai sana gue itu mau maghrib kan. Gue ngobrol, setelah itu gue ketemu sama pihak keretanya, gue tanya kronologinya. Pihak keretanya nggak tahu. Cuma gue tanya sama warga yang gue tangkap dari warga-warga, katanya ini bapak-bapak ini seorang pemulung sekitaran daerah situ, daerah Klender. Beliau ini pengen nyebrang, beli makan siang, sepedanya ditaruh di pinggiran sini. Emang ada sepedanya di tembok itu. Dia pengen nyebrang, ada kereta jarak jauh lewat. Diteriakin gak denger, ketabrak lah. Setelah gue ngobrol panjang sama pihak warga, pihak kereta juga kan, sama pihak kepolisian, gue ngecek nih dari tubuh-tubuhnya si korban ada yang ketinggalan atau enggak kan. Itu emang kondisinya bentuknya kayak gimana tuh kak? Terpisah badannya. Ya kan dari kereta jarak jauh kan dia kencang, gak bisa ngaperan kayak KRL gitu kan. Bagian ya, mana yang kepisah? Bagian kepisah tuh tangannya pisah kanan kiri, terus organnya ada yang copot. Itu tulangnya itu tuh tulang rusuknya patah satu, benar-benar itu. Memang kan keretanya posisi jauh kenceng kan, ya nggak bisa terbayangkan lah. Tuh gue di situ awalnya nggak curiga sama sekali kan, ya gue pikir gue biasa ngambil nggak ada apa-apa. Ya, emang di dalam ambulan itu gue nggak sedia apa tuh sarung tangan, biasanya kan ada. Biasanya gue pakai itu, gue mengutin satu-satu, nggak pakai sarung tangan sama sekali. Itu masih yang darahnya masih ada, itu gue copotin satu-satu ke kantong jenazah itu. Setibanya gue pengen ini bawa, pihak polisi nanya, Mbak ini penanggung jawabnya siapa? Nah gue tanya dong, saya nggak tahu, kok nanya saya? Begitu kan, lah bukannya bapak kan yang di sini, saya malah tahu semua datang cuma bawa doang. Gue cek sama polisi, udah polisi bilang, ini nggak ada mbak KTP-nya. Lah itu mah urusan bapak, kalau emang nggak ada itu ya udah bapak aja yang tanggung jawab, KTP bapak jaminan. Emang polisi juga masih sekolah kan, masih bocah, mana punya KTP. Ya gue debat panjang, temen gue bilang udah lah bawa aja. Cuman gue masih penasaran kan, masa iya sih bapak-bapak kemana-mana kagak bawa KTP. Emang di gelandangan, gue mikirnya gitu kan. Gue cek lagi sama temen-temen gue kan. Gue bilang ke salah satu temen deket gue, ada namanya Mas Raka. Gue bilang, Mas cek dulu yuk, kali aja dia ada bawa dompet gitu. Nah itu gue cek tuh nggak ada, ternyata bener-bener dia nggak bawa apa-apaan, nggak bawa identitasnya, nggak bawa KTP, dokumen-dokumen pribadi penting tentang dirinya tuh nggak ada. Ya udahlah, gue nggak mau ngambil pusing. Gue bilangnya yaudah kita bawa aja, cuman yang punya KTP yang tanggung jawab, gue gituin kan. Temen gue pada gak mau kan, gue gini kan, pada banyak baca tuh bawa dulu aja udah, itu mah gampang, terus siapa kek yang kita telepon minta tolong. Terus gue bawa, setibanya gue di rumah sakit tuh, alhamdulillah kendala di rumah sakit di jalan tuh nggak ada kemacetan sama sekali, nggak ada kendala. Cuman ya itu satu diperibet sama polisi. Diapain? Diperlibet itu gini loh, ya setidaknya polisi mikir lah ini kan jenazah. Lama-kelamaan kalau nggak ditanganin busuk. Ya kan bau kan, masa disuruh tunggu dulu, disuruh cari ininya dulu. Perkara identitas diri ya. Ya kan pemikiran gue gini loh, ya udahlah itu mah bisa belakangan, terus kita juga balik lagi kan.
Yang penting saksi-saksi harusnya ada. Sampai gitu identitas gue ketahan tuh di polisi gara-gara itu kan. Ya gue buat jaminan ke RS nggak ada. Akhirnya gue nekat tuh ke pendaftaran. Untung gue kenal sama yang bagian kamar jenazah ya kan. Gue bilang, bang masukin dulu aja deh. Akhirnya dibawa tuh gue ke pendaftaran ngisi formulir kan, ngisi data-datanya dia. Gue nggak tahu, gue isi aja namanya ngasal. Gue nggak tahu namanya. Iya, nggak ada identitasnya. Iya. Selama ini kan gue nggak pernah ngerasa ngeganjel nih ya, ngikut-ngikut ginian tuh bertahun-tahun, berbulan-bulan nggak pernah ngerasa. Cuman di suatu kejadian ini nih gue ngerasa nih ada yang aneh. Ya bener ada yang aneh. Gue pas pengen balik ke kamar jenazah itu, gue biasanya kan emang masuk bolak-balik sendiri kan. Ya udah kayak gue anggap ya udah kayak rumah sendiri aja, gue masuk aja kan. Cuek ya. Iya, nggak ngerasain apa-apaan. Nah pas gue buka pintu, pas gue sebelum masuk nih, gue baru megang pintu kan, temen gue tiba-tiba aneh, bilang, gue temenin lu ya, gimana Cak? Ah enggak ah, gue kan emang kalau di ambulan dipanggil tuh kadang Naisa, kadang Aca kan, tergantung suka mereka lah manggil. Itu temen gue bilang, Cak gue temenin ya, enggak, gue gituin kan, lebay banget tuh, gue tahu nih di dalam lu nih ntar terjadi apa-apa. Lebay lu gitu doang, gue cewek, gue berani kali, baru mayat, biasanya gue juga sendiri. Nah, pas gue masuk, gue buka pintunya, gue gak ngerasain apa-apa kan. Gue biasa emang awalnya tuh ya adem, gue biasa teriak-teriakan kan di dalam, biasa inian gue sapa-sapa satu-satu. Gitu, biasanya kalau masuk iya, gitu? Gue gitu, woi bangun, gue gituin biasanya kan. Gue emang kalau masuk kamar jenazah gitu bang, ya emang udah biasa, jadi gak takut. Biar nenangin diri juga ya. Nah pas suatu ini nih kejadian ini, pas gue masuk hawanya beda. Berarti gue nih orang apa ya? Mana panas gerah kan? Gue kira AC-nya belum dibenerin, tapi kan dingin, ada AC nyala kan? Mana AC 3 biji nyala, tapi kok hawanya di gue panas? Apa sih? Tiba-tiba gue masuk nih, kan di situ ada abang gue kan, abang gue nyusulin kan. Abang gue mau bersihin itu kan, gue bilang gue aja lah bang bersihin, gue pengen belajar. Nah, akhirnya bang gue gak ngebolehin tuh, lu anak kecil, anak baru tau apaan sih? Gue tahu ini tulang, gue gituin kan. Ya, emang bener tulang. Ya udah akhirnya abang gue ngizinin tuh, abang gue keluar, gue suruh keluar. Di situ gue nyanyi-nyanyi, gue sambil bersihin. Udah selesai ngebersihin, ngerasa aman. Gue gak ngerasa ganjel nih, hawanya masih panas kan. Gue juga bener-bener sampai keringetan, beda banget hawanya, gak kayak biasanya. Itu padahal ruangannya AC dingin ya, kamar mayat ya? AC-nya sampai 3 biji. Pasti dingin soalnya kamar mayat. Iya. Gue gak ngerasa aneh kan, kayak tengah hari bolong mungkin dari hawa luar kali kan, emang situ kan ada cerobong buat udara gitu. Nah gue ngecek lagi nih ke yang gue tolongin kan. Gue awalnya kan gak ngeliat mukanya kan, pas gue liat palanya bejir kakek-kakek, udah tua lagi. Dalam hati gue gitu tuh, gue ngucap, gue takut kualat sama kakek-kakek. Pas gue tutup ada yang manggil gue. Pertama tuh kayak ada bisikan, kayak hording dimainin gitu kan. Ada hordingnya juga dimainin. Terus pas gue mau keluar, gue cuek tuh awalnya, gue mau keluar itu gue ngerasa 3 kali tepakan. Itu bener-bener tepakannya berasa banget. Sebelah mana yang ditepak? Sebelah kiri gue sih. 3 kali, pertama diginin doang, terus pas gue mau keluar diginin lagi. Pas gue mau buka pintu itu bener-bener kenceng banget, berasa jantung saya ketinggalan. Jantung saya ketinggalan. Itu bener-bener suaranya jelas. Gue sampai teriak, apaan sih lu pada, gak lucu bercandanya. Gue kira temen gue kan. Cuman pas gue nengok, anjir gue doang sendirian. Apa karena ini kali ya mayatnya pada gak mau gue ganggu gitu kan. Gue lari tuh, gue bilang ke temen gue. Gue cerita ke abang gue kan, mas ayo deh kita balik lagi. Gue lari tuh, bener-bener lari. Abang gue sampai panik kan, ngapa? Yaudah ayo kita masuk mobil dulu aja. Pada masuk tuh ngikutin gue kan. Satu temen gue jadiin jaminan, karena kalau nggak ada satu orang jaminan ya udah nggak bakal bisa kita keluar. Panjang jalan temen gue nanya, lu apa sih dek? Lu tau gak sih apaan? Temen gue yang belakang curiga kayaknya, gue tahu lu pasti ditepak kan. Kagak saya tahu lu, gue gituin kan. Gue nggak tahu juga, karena gue gini kan, wah lu yang ngisengin, gila lu ya, gue di depan, gue berantem kan di situ. Mungkin lu nggak lucu lu pada bercandanya. Terus yang bawa mobilnya kan gue sebelah kan, yang bawa mobilnya itu bilang, lu ngapa sih? Gue ditepak bujur, ada yang ngomong.
jantungnya ketinggalan, mana jantung lagi, ngeri banget kan. Itu kalau orang nemuin dijual bisa kayak raya mendadak. Akhirnya gue balik lagi tuh ke situ, gue ngomong sama pihak kereta kan, gue buru-buru. Ini malah tengah malam jam 9, kita belum balik. Biasanya kan kita tugas tuh ya jam 8 udah kelar, nganterin ke rumah sakit itu udah kelar, udah lepas tanggung jawab dari kita kan. Cuman karena kita kasihanan aja, kita alasan lagi di luar nih Pak, lagi makan dulu. Ya kalau pelayanan gitu tuh minimal banget ya, udah nyampe rumah sakit ada polisi ya udah bertanggung jawab. Diserah terimain. Iya. Ya kitanya pulang, kita udah nggak tahu menau, intinya kita nganterin ke rumah sakit aja. Tapi kan kalau nggak ada gitu kan ribet, kita juga yang kena. Kira gue yang orang sana nih, atasan gue nelponin terus kan, gue alasan, gue cariin alasan, gue chatin kan. Tadi dulu lagi makan dulu bentar nih, mobilnya ini nih rusak, trouble, gue gituin kan. Padahal mah kagak, gue balik lagi ke sono. Gue nempel tuh polisi yang tadi kan. Untung gue punya WA-nya kan, untungnya gue kenal, gue punya WA-nya tuh. Gue bilang kan, Pak, sini deh Pak, mau ngopi nggak? Gue gituin kan. Polisi datang tuh. Pokoknya gue sosik lah, Pak mau ngopi nggak? Gue gituin kan. Nah, gue cerita ke polisinya kan, Pak, ini kayaknya ada organ tubuhnya nih dari salah satu si korban ini nih. Si korban ini ketinggalan. Emang iya? Ya pakai nanya, udah cepetan bilang sono ke pihak kereta. Begitu kan, kalau nggak gitu kan nggak bakal bisa kita ngecek kan. Tuh setelah ngobrol panjang-panjang, kira gue dapet izin ngecek. Gue cek tuh, gue bilang ke temen gue, lu mencar ya, lu dari yang awal dia kepental, lu dari yang awal dia nyebrang. Nah gue yang di bagian organnya dia pada mental tuh, bagian kayak gue nemu tulangnya itu mental. Di situ gue nggak nemu, temen gue pada nggak nemu. Tiba-tiba ada got situ, gue baru tahu situ ada got. Gotnya got lumayan gede lah. Itu kayak ada gerak-gerak gitu akhirnya. Gue mikir kan, ya apaan sih anjir, harapan gue awalnya pengen cuek, tapi gue penasaran. Namanya gue teguruk-geruk gelembung-gelembung gitu kan, namanya jantung kalau copot kan masih gerak dia. Emang kan udah keluar dari tubuh, emang masih gerak deh? Masih. Dia kan fase pergerakannya itu 2 minggu atau 3 minggu gitu kalau nggak salah. Baru berhenti. Kan dia berurat juga, punya nyawa jantung. Jadi organ tubuh kita nih kayak paru-paru itu walaupun kita udah meninggal, walaupun misah, tetap bisa gerak. Oke. Jadi dia tuh, gue penasaran kan, gue pengen ngambil gimana gitu. Temen gue pada jauh, gue di situ sendiri, yaudah gue ambil kan. Gue kobok-kobok tuh air gotnya, gue gini kan, anjay jantung. Gue teriak kan ke temen gue, woi gue nemu jantung nih. Temen gue pada rame tuh situ. Lu megang jantung apa pakai sarung tangan? Bodo amat, itu masih berlumuran darah jantungnya, benar-benar udah gerak berlumuran darah. Temen gue pada jijik, gue mah enggak. Gue masuk ke mobil kan, gue bawa tuh, temen gue izin sama polisi, Pak ini kayaknya kita bawa aja ke rumah sakit. Polisinya kan bilang katanya mau diinin dulu kan sama dia aja yang bawa. Gue udah curiga tuh, gue cerita sepanjang jalan kan, nih kalau kita serang ke polisi nih, gue tau nih otak-otak polisi nih, dijual nih sama dia nih jantungnya nih, diduitin lagi kayak dia, kita miskin, gue gituin. Emang bisa semudah itu ya? Apa? Jual jantung bisa kan? Kan gampang sekarang Mbak, lewat online juga bisa. Kan ada situsnya sekarang. Oke. Mau dibongkar nih? Nggak usah, nanti aja deh. Lanjut dulu. Kali aja mau jual? Enggak. Masih mau hidup. Nah sepanjang jalan kan temen gue nanya tuh, gue sambil merhatiin kan, nih jantung orang gini banget ya. Terus kalau bapak gue mati jangan begini deh jantungnya. Padahal gue mikirnya ke situ kan. Sepanjang jalan tuh gue ngobrol, temen gue udah panik kan, udah pada wak, gue gini, lu sama jantung pada lemah banget lu, begitu doang, ntar jantung lu sini gue copotin atau gue ganti pakai jantung ini, mau lu, gue bagi 3 nih, gue gituin kan. Emang gue kan bertiga situ kan. Pas udah gue nyampe di rumah sakit tuh, itu gue nggak pakai kantong apa-apaan, nggak pakai kantong jenazah, nggak pakai kantong kresek, gue bener-bener gue pegang jantungnya. Orang gue pangku begini, gue liatin jantung. Sampai di situ pun suster pada semuanya pada nengok ke gue. Itu tuh gue cuci akhirnya. Temen gue pada penasaran kan, situ rame bang di kamar jenazah itu, bener-bener depannya rame banget. Karena lo datang bawa jantung. Iya lah, rame depan. Nah akhirnya pada rame tuh kan, polisi datang juga kan. Ini orang gimana ya? Gue mau balik kan, emang tangan gue udah, baju gue berlumuran darah kan. Udah bener-bener megang jantung itu, celana gue udah darah semua, udah bau darah. Nah depan rame, gue udah cuci, udah gue bersihin kan, gue bersihin pelan-pelan. Itu asal gue aman, gue tinggal baru.
itu benar-benar gue tuh selama ini nggak ngerasa aneh. Gue kira dari situ tuh udah kelar kan, gue nggak ngerasain mistis-mistis begitulah yang kata orang kayak diteror sama mayatnya gitulah segala macem. Itu gue kira udah gue nggak ngalamin, ternyata masih ngalamin. Setelah 3 hari kejadian itu polisinya nelpon lagi, baru ketemu tuh identitasnya, dia orang luar pulau dari Jawa. Oke. Dia orang Pekanbaru. Lalu gue mikir kan, gue bilang, Pak, ini kalau misalnya ke Pekanbaru kita nggak sanggup, soalnya kan ini Bapak manggil gratis. Kalau itu Bapak manggil ulang aja, telepon saya ulang, tapi dengan kena biaya. Wah, polisinya bingung kan, makin bingung lah. Polisi kalau suruh keluarin duit, oh gak dia. Lagi buat orang lain, kagak dikenal. Nah kan gue bilang kan, coba Bapak tanya lagi, ini pihak keluarganya di sana orang ada apa orang susah? Kalau orang susah, ya udah pakai yang gratisan aja, gue gituin. Karena kan ambulan gue, ya ambulan VIP, ada mini ICU-nya kan gak sembarangan orang bisa nyewa. Begitu kan gue jelasin, ternyata orang susah kan. Gue bingung tuh sama temen gue kan, gimana ya Mas ya? Gue juga gak ada duit lagi, kalau kita kesana kan ya paling kita cuma dapat uang capek doang 200. Itu juga bagi 3. Nah untungnya aja gue punya kenalan ambulan banyak nih, channel-channel ambulan biasa. Gue panggil temen gue bilang, lu mau tukeran posisi nggak? Mobil lu gue pakai bentar, ntar tim lu kesini tukeran posisi 2 hari apa 3 hari gitu, gue gituin kan. Paling lama 3 hari. Jadi pas tukeran posisi tuh gue langsung ke sana kan, ke rumah sakit itu lagi. Gue anter tuh ke sana. Gue tanya kan, Pak ini tiketnya gimana? Oh tiketnya dari saya. Wah gue udah tenang tuh. Gue kira kan, gue ngebayangin nih gini, pihak keluarganya cuma punya 850. Sedangkan diantar ke Pekanbaru. Tapi ini emang keluarganya minta buat dianterin? Iya minta. Oke. Karena emang bener-bener orang gak ada. Jadi nih si korban ini perantauan ke sini, katanya mau kerja, cuman nggak pulang-pulang sampai saat itu. Tentunya mulung daerah situ. Mungkin mau pulang merasa malu atau gimana kali ya. Intinya setelah meninggal nih keluarga akhirnya baru tahu, minta buat kalau bisa dianterin gitu. Iya, minta tolong gimana caranya, dia cuma punya budget 850. Gue mikir tuh di situ kan. Gue sempat ingin tanya ke polisi kan, Pak ini gimana? Udah tenang. Polisi bilang tenang, kagak ngomong kalau dia beli tiket. Gue kira kan dari gua kan tenang 850. Gue sempet ngomel-ngomel tuh di belakang polisi. Gue bilang, polisi pelit banget, tenang. Ntar kalau gue mati kelaparan konyol, ntar gue nyusul lagi. Tentunya itu gue minta maaf tuh sama polisi. Maaf ya Pak, tadi udah sehujan. Padahal polisinya kagak tahu. Setibanya gue di sana kan di kapal tuh, itu gue 3 hari 3 malam tuh bang. Di situ gue nggak ngerasa aneh, nggak ngerasa gimana. Gue kira kan udah kan nganterin biasa. Itu temen gue pada mau makan kan. Di situ gue lagi mau di dalam mobil, gue biasalah gue make upan di situ, gue nyanyi. Gue emang nggak tahu kenapa lagi betah banget di dalam mobil itu. Biasanya gue kalau ke luar kota gitu nggak paling betah di dalam mobil. Ya gitu gue paling ngeliat pemandangan gitu. Ini tiba-tiba gue betah di dalam mobil, nggak tahu kenapa. Kira temen gue nawarin nih drivernya, gue mau makan, lu pada makan nggak? Gue bilang enggak deh, gue kenyang Mas, lu aja duluan soalnya. Itu temen gue udah ngerasa aneh kan, ikut aja yuk ikut. Gue bilang enggak gue gituin kan, ayo ikut. Temen gue maksa gue nggak mau, tetep kan gue kekeh. Ada temen gue bilang, yaudah kaca mobil dibuka ya. Gue bilang, lebay banget lu, kagak ada apa-apaan. Terus ada setan lu, ini kan kapal. Temen gue nyeplos begitu. Emang bocahnya satu latahan kan, nyeplosan, gak ngeliat kondisi. Gue giniin kan, tengah hari bolong mana ada setan sih di laut. Nggak ada setannya, ntar gue ceburin ini ke laut, gue gituin kan. Situ gue gak ngerasa aneh sama sekali, bener-bener gak ngerasa gimana-gimana. Pas gue lagi make up, itu di keranda itu, tiba-tiba kayak padahal posisinya tenang, dia bener-bener goyang sendiri. Gue pikir kan temen gue iseng, kan ini belakang kan dibuka. Gue kira kan temen gue iseng. Ya, gue gak mikir kayak udahlah, masa gini hari. Gue cuma ada di pikiran gue, setan masa gini hari ada sih, kan siang. Gue gitu kan. Jadi gue lanjut, gue ngeluarin make up, gue nyanyi di situ. Gue sambil koploan tuh, gue nyetelin Dex di situ kan, gue sambil jawaan lah. Tiba-tiba gue ngaca. Gue lagi bawa kaca gede kan, terus gue arahin ada
sosok kakek-kakek meluk keranda. Waduh. Itu gue nggak gimana, gue masih kayak biasa aja, gue cuma kayak apaan tuh anjir. Gue kira temen gue masih mikirnya tuh temen gue, yang di pikiran gue temen gue, karena emang pada jahil semua bocahnya. Lalu pas gue arahin lagi kan pakai kacingin mobil, itu gue arahin ke sana, ada masih, tapi dia posisi gini, senyum. Saya gue langsung nelpon temen gue kan, gue bilang, mas tolongin gue. Itu tadi ada kakek-kakek, gue senyum. Nyawa gue gak bohong, gue panik di situ kan, gue udah bener-bener panik. Gue lagi make up, udah gitu tau gak, kan tuh goyang-goyang, lu kalau mau jalan jangan tengah hari bolong lah, tahu sendiri gue penakut, gue gitu kan. Apaan sih, gue dari tadi berdua makan. Gue digituin sama temen gue dari tadi makan. Temen gue bilang, tahu lu gak usah asal fitnah apa lu. Lagian fitnah gimana sih, orang beneran goyang sendiri, emang bener-bener gitu kan. Gue udah kayak gak ngerasa gimana-gimana, gue pemikiran gue temen gue, kira mas gue nih ditenang, udah lu tenang aja, tenang. Kalau gitu gue di sini deh, ntar gue pesen makannya, gue makan di mobil aja. Tuh selama di perjalanan itu gak gimana-gimana tuh, udah tiba nyampe sana malam kan, tibanya maghrib tuh di sana, gue ngobrol sama pihak keluarga, temen gue lagi sibuk ini kan ngeluarin jenazahnya. Gue cerita tuh kronologinya kan, emosi ibunya nangis pas gue liat bener rumah-rumahnya ya kayak rumah-rumah orang zaman dulu lah, tapi lebih serem ya di tengah-tengah hutan. Gue mikir ini orang kerajinan banget punya rumah di tengah-tengah hutan, mana tetangga jarang banget, lampu gelap. Situ gue udah gak ngebayangin, gue naris itu kan udah banyak yang layat juga kan ya bang ya. Situ gue duduk, gue ngeyasinin tuh, gue bilang kan ke temen gue, bantu yasinin yuk, kali aja ntar dia gak ngikutin gue lagi. Tiba-tiba nongol nampakin diri, gue ngomong gitu. Iya? Nampakin diri di lemari, sebelah lemari, di rumahnya dia lagi senyum. Gue nyolek abang gue, mas nongol lagi. Abang gue kan emang bisa ngeliat juga kan, udah dimin aja, biasanya itu kakek-kakek genit, temen gue gitu kan bilangnya. Begini, iyalah kakek-kakek segenit itu, gue gitu kan. Itu gue bener-bener panik. Pas di pemakamannya tuh paginya, gue bantu ngikutin makam, gue mandiin, gue inin kan. Pokoknya gue bener-bener kerja full tuh di situ. Yang biasanya gue kerja mager-mageran semau gue, di situ gue bener-bener kayak full ngelayaninnya dengan sepenuh hati. Itu temen gue ngikut makamin, nurunin gitu kan, tiba-tiba nongol lagi dia, cuman agak jauhan. Di pemakaman itu nongol, cuman senyum. Gue nggak tahu maksud tujuan dia tuh nongol tuh buat apaan. Gue nggak pernah kayak ngerasa gimana. Bener-bener kayak pemikiran gue, apa sih ini setan pagi-pagi nongol, mau ngapain coba, kerajinan lu. Tiba-tiba gitu kan, emang gue kan dulu nggak percaya adanya setan. Gue kalau sebelum gue ditampakin gue gak percaya. Pas itu masih nongol tuh di mobil juga masih nongol, duduk, cuman dia duduk diem begini aja gitu di belakang. Itu kan belakangnya temen gue sendirian. Gue bilang kan, sebelah lu ada apaan sih, lu gak usah gitu lah. Gue berantem tuh situ kan, gue pada batu lu dibilangin, dari tadi gue digangguin, dia nongolin mulu. Gila lu, gue digituin kan. Stres lu, udah lu ntar balik ke Jakarta dulu aja, nggak usah kerja dulu. Emang kan waktu itu gue tinggal di Lagun kan, gue sempet ngurungin diri tuh di situ. Di Bekasi? Iya, gue kan tinggal di Lagun. Itu gue benar-benar nggak kerja seminggu, 2 minggu gue benar-benar nggak kerja. Itu dia masih ada. Selama gue ngurungin diri sendiri tuh dia masih ada, nongol, muncul, cuman senyum nggak ganggu. Gue nggak tahu. Ngikutin terus di tempat lu tinggal? Iya. Sampai dari perjalanan pulang ke sini pun, ke Bekasi lagi masih nongol. Gue nggak tahu maksud tujuan itu apa. Ya karena gue berpikir kayak gimana gitu. Sampai waktu itu gue sempet nyari orang pinter kan, kayak sekelas dukun ada tuh di Karawang. Itu gue diobatin sama dia, katanya udah nggak ngikutin. Oke, gue mulai kerja tuh, gue nolongin nenek-nenek. Gue kira kan udah nih, gak bakal ada yang ngalamin kejadian-kejadian gitu. Bener-bener hati gue pure udah gitu kan, gak ada lagi yang gue alamin.
Lagi sampai kayak yang gue diikut-ikutin begitu kan, sampai nongol senyum-senyum lah. Itu gue pas mau pulang ke Jakarta, gue dapet jatah libur itu 4 hari kan. Gue pulang ke Jakarta, di setibanya di inian Pinang Ranti. Lu tau Pinang Ranti kan? Jakarta ya? Iya, Jakarta Timur, Lubang Buaya situ. Itu kan ada Indomaret, itu ada kos-kosan, rame orang. Lalu pas gue cek kan, ini ada apaan sih rame? Emang pas gue ada di Indomaret kan, ada bocah kan bilang, ada mayat ya, gue ada mayat. Kata gue, mayat apaan kali? Gue mikirnya gini bang, paling ini mayat kucing kan, pada norak banget tuh, kucing mati aja diiniin. Tapi bukan, gue nanya kan ada RT gitu. Oh itu ada mayat apaan pak? Mayat inian nenek-nenek. Ditemuin? Iya, sama PRT. Gue nanya dulu kan sebelum gue manggil unitku, gue nanya dulu, kronologi gimana? Iya mbak, saya kan lagi iuran per bulanan di sini. Ini si nenek-nenek ini namanya kan Julianti. Si nenek Julianti ini saya ketok-ketok gak ada orang. Saya mencium bau busuk mbak, bau bangke. Saya pikir kan tikus, cuman bangkainya tuh nyengat banget. Tuh saya dobrak, ada dia lagi jatuh terlengkup gitu, bener-bener terlengkup. Berarti ini warga situ juga? Iya warga situ, cuman dia hidup sebatang kara. Itu gue lagi nggak safety kan, gue lagi nggak pakai apa-apa. Itu malam bang, jam 12 malam. Dan lu sendirian ya? Maksudnya nggak ada dari unit lo datang nggak ada ya? Nggak ada, itu gue manggil kan, gue manggil temen gue tuh dari sana kan, gue nemu mayat nih, lu pada mau ngambil nggak? Boleh gue ngubungin yang deket-deket, pada nggak mau ngambil. Ya udah mau nggak mau gue ngubungin yang di Bekasi. Udah mau tuh datang, ya lumayan lah sampai jam 1-an itu baru datang. Itu benar-benar gimana sih? Ya, ngenes banget kalau dilihat, udah sebatang kara kan, hidup sendirian. Udah gitu rumahnya benar-benar kotor, ada kotoran-kotoran bekas dia BAB di mana-mana gitu, benar-benar bau pusing, bau segala macem. Mikir ini anaknya pada kemana sih, bego banget, emaknya ditinggal sendirian. Gue ngoceh-ngoceh sendiri tuh. Setelah itu kan gue cek kan, ya tubuhnya kaku, ini kayak mayat 3 harian bang. Bener-bener udah kaku banget, gak bisa gue lurusin, gak bisa. Ntar kalau gue lurusin patah tulang, ntar dia gentayangin gue. Kan gue ngeri. Gue wanti-wanti itu kan, lalu gue cari tuh ada nomor telepon anaknya. Lu cek deh ada WA-nya nggak? Ada nih, ditelepon tuh sama temen gue. Ini temen gue dimarah-marahin kan. Saya nggak mau terima ya kan, di ospek ya. Saya nggak sudi si nenek tua itu dibawa ke sini. Saya nggak sudi. Saya nggak mau tahu mbak, saya nggak mau si nenek tua itu dibawa ke sini. Saya nggak nerima, dia bukan orang tua saya nggak sudi. Gue mikir gini, iya lo mau dibawa ke rumah gue, terus dikata apa nama mak gue? Begituin kan. Di situ polisi datang lama banget. Udah gitu gue juga kesel banget sama polisi. Gue teleponin ditolak. Gue samperin aja ke kantornya. Gue bilang kan, Pak, woi ini ada mayat. Lu kalau ditelepon pada nyaut apa? Pada punya HP, budek banget. Gue gituin tuh. Sebenarnya polisi pada datang kan bareng sama gue. Tapi itu jauh dari kantor polisi, deket atau jauh? Deket, gue lari jalan. Emang kan daerah situ, emang daerah rumah gue juga sih. Itu kantor polisinya deket. Ada 2, ada yang di sebelah sini, ada yang di sebelah sana kan. Itu bener-bener deket. Ya kalau jalan bisa lah. Gue ngubungin polisi ke sana ke sini kan nggak ada yang ngangkat kan. Bilangnya lagi pada patroli. Masih ilok sih nggak mencium bau-bau bangke gitu kan. Untung aja itu Pak RT gitu loh, malam minta iuran buat besok buat ngadain kegiatan di RT-nya. Coba kalau nggak ada RT ya mungkin itu udah bener-bener busuk, udah bener-bener makin lama lagi ditemuinnya ya. Iya, bener-bener terbengkalai banget. Ya gue bawa itu ke rumah sakit. Gue cari ke rumah sakit yang terdekat, dapat alamat itu. Untungnya nih, alhamdulillahnya nih nenek-nenek ada fotokopian KTP. Itu usianya itu sepantaran nenek gue. Nenek lo usianya berapa? Nenek gue 77, 78, 79an dia lah. Itu nenek-nenek itu beda 2 tahun pokoknya sama nenek gue 79. Nenek gue sekarang 77. Itu benar-benar dia orang Jawa kan.
Tuh gue mikir kan, gue setelah kejadian yang kakek-kakek itu gue gak mau matok-matokin harga lagi, udah gue bawa angkut aja. Itu nggak kejadian gimana-gimana. Yang ngeganjelnya banget itu tiba-tiba tuh kayak gue dijailin. Dijailin gimana? Dijailinnya diginiin kerudung gue, ditarik. Sedangkan temen gue yang sebelah keranda itu, di sebelah peti, tidur. Gue mikir kan, ya siapa lagi sih yang ngejailin gue pas gue nengok ke belakang dia tidur. Gue mau nuduh supirnya, ntar marah supirnya kan. Dia baper, dia balik sendiri, ya gue bingung sepanjang jalan tol tuh. Tuh gue bener-bener dijailin sama dia. Yang bawa mobil? Lagi nyupir. Ya, tapi dia nggak diganggu apa-apa? Enggak. Jadi lo doang sendirian yang dijailin? Iya. Gue gak tau ngapa, kayak pada demen banget sama gue ngejailin gitu kan. Cuman kalau yang temen gue ini pas lagi di rest area, gue ke toilet, dia ditampakin. Cuman kan temen gue biasa aja. Ditampakin sama sosok yang mana? Sosok Yang si nenek ini. Yang nenek kita tolongin baru ini ditampakin. Cuman ya mukanya muka-muka gimana sih, kayak muka-muka marah gitu. Gini kan gue juga mau gimana kan, gue mau percaya juga omongan dia sendiri, gue mana tahu kan benar atau enggaknya. Udah tuh gue nggak mikir macem-macem lagi kan, gue cuma mikir orang pada kenapa sih ngejailin gue kan. Gue merenung aja kan, gue udah ketakutan. Itu pas gue nyampe di daerah Surabaya tuh, gue ke rumah anak yang pertama tuh, anak dia yang paling gede. Berarti dari case nenek-nenek ini itu sampai disamperin ke keluarganya? Iya, gue samperin karena dia punya KTP. KTP-nya orang Surabaya. Oke. Berarti itu emang tugas lo juga buat nyelesain itu? Iya, karena kan gue setelah gue mikir tuh yang kakek-kakek gue nggak mau ngalamin lagi dong kalau gue lepas tanggung jawab gitu aja, gue diganggu. Gue mikirnya gitu. Makanya gue kerjain full setengah tulus dari hati gue iniin. Walaupun dari kantor lepas tanggung jawab, tapi gue tetap tanggung jawab. Soalnya harusnya tugasnya cuma bawa dari rumah ke rumah sakit. Itu seharusnya tugas gue. Cuma kan karena gue nggak mau diganggu lagi nih kayak kakek-kakek. Sedangkan gangguannya udah ada juga nih iya, nenek. Ya gue bener-bener ngalamin trauma banget di situ. Tuh gue bawa ke sono, ke Jawa, ke Surabaya Barat tuh. Gue lupa nama daerahnya apa. Tuh dia ditolak sama keluarganya, bener-bener ngomong. Tapi orang kaya bang. Asli. Anaknya pada nolak. Kehadiran jenazah ibunya ini ditolak sama anaknya, nggak mau anaknya. Malah anaknya tuh nggak mau ngakuin. Bahkan tuh yang itu dia ngasih alamat ke rumah saudaranya di daerah Semarang, deket daerah gue juga. Gue kan orang Semarang juga kan. Itu saudaranya bilang, saya nggak mau mbak, saya lepas. Gue nggak tahu kan, namanya manusia pasti nggak luput dari kesalahan. Nggak tahu. Iya, dia punya salah apa ya kan, sampai segitunya anak sama keluarganya nggak mau nerima. Ya kan gue mikir kan, gue bilang kan, tapi nggak bisa gitu bu, ini kok bisa ditaruh di mana-mana, ya kasihan ntar kita kesalahan, kita yang kena sama polisi gimana. Ya kan ini pakai tanggung jawab saya bu, KTP saya yang kena tahan. Emang gue posisi udah punya KTP di situ. Makasih lah, gue berani ngasih kan. Pokoknya saya nggak mau tahu mbak, saya nggak mau tahu, ini jangan ada di rumah saya nggak mau jenazah dia ada di sini, saya nggak sudi. Rumah saya dikotorin sama dia, saya nggak sudi jenazah dia. Gue bener-bener kayak, apaan sih nih orang pada gitu doang sih, tinggal nerima doang, kayak seribet gitu. Gue udah bingung tuh, udah bener-bener kayak capek banget gue begini. Gue sempet pengen, udahlah gue tinggalin temen-temen gue pengen balik aja gitu kan ke rumah saudara gue di situ. Emang bener-bener jaraknya tuh nggak jauh ya, kalau dari situ ke rumah gue setengah jam lah. Gue bener-bener nggak kuat banget kan, udah nggak ada yang nerima. Akhirnya tuh temen gue ngebujuk tetangganya, sama tetangganya tuh yang gue heranin, nih jenazah nenek-nenek ini bener-bener nggak bisa dilurusin lagi. Berarti dibawa dengan kondisi dia terakhir ditemuin? Iya, kayak gitu. Itu pas dimandiin sama keluarga juga diiniin. Ini kan susah gitu. Gue pengen nanya sangkanya, gue kepo kan. Gue udah kapok nanya-nanya begitu, apalagi yang setelah kakek-kakek itu gue bener-bener kapok banget, digentayangin gitu. Kayak
apa sih, gue mikirnya kayak aduh hidup gue penuh banget sama terus isu begituan, nggak ada yang bener kayaknya. Kali-kali kayak gue di ini namanya yang duda kaya raya gitu. Kan kerjaan lo sama jenazah. Iya Masa maksud gue ketemu duda. ya kali aja gitu. Jangan mayat lagi gitu. Puyeng kepala gue lama-lama kan, gue bener-bener pengen nyerah, nggak sanggup. Terus temen gue bilang udah nggak usah nyerah, abis ini kita kelar kok. Itu bener-bener gimana gitu hati gue kan, gue udah ngedumel. Ini si nenek-nenek ada di sebelah gue. Sosoknya? Iya. Pas setelah dimandiin, diinin kan, dikapanin, gue ada di situ, gue bantuin ibu-ibu situ kan. Ada di sebelah gue, sampai temen gue ngetel, nyalakin nih pakai kaki. Lihat deh, hancur. Temen lu ngeliat juga? Temen gue ngeliat, ada yang bisa ngeliat. Berarti apa yang lo lihat sama temen lo liatnya sama nih? Sama. Gue mikir, please deh jangan ganggu gue pengen tenang gitu, gue bisa gila lama-lama begitu kan, gue ngomong gitu. Ya bener-bener masih ada. Cuman yang temen gue lihat ini, dia si nenek-nenek megang paha gue gitu, kayak seneng gimana sih, kayak bocah-bocah seneng gitu lah. Cuma kan gue mikir kayak apa sih, udah jangan ganggu-ganggu, kayak gue pengen hidup normal gue gitu kan. Gue bener-bener pengen hidup normal. Sampai itu tuh, sampai di pemakaman juga masih ada di sebelah gua. Selama gua balik lagi ke Jakarta, gua pulang ada lagi. Gua benar-benar ngurungin diri tuh sebulan, gua nggak kerja gitu, gua pengen keluar, gua hampir pengen resign. Gua benar-benar capek banget. Ini impact yang nenek-nenek ini ngikutin lo sampai sebulan? Sampai sebulan, gua kira cuma sebulan, sampai sekarang bahkan. Waktu itu dia sempat masuk ke tubuh gue, yang gue denger dari temen gue ya, itu dia pengen ngajak gue main, pengen ngajak ke dunianya, dan dia nggak seneng kalau gue tuh punya anak, gue tuh nikah. Ini kejadian di tahun berapa nih yang nenek-nenek ini? Belum lama, bulan November tahun kemarin. Oh, setahun yang lalu ya? Sampai sekarang pun masih udah. Ya capek banget gue lah ngikutin yang seperti apa kak? Gangguan yang kayak gimana? Kayak tiba-tiba ntar dia masuk ngajak main gitu kan. Gue pernah kan ngajak temen-temen gue main nih. Gue sering nongkrong kan di inian TS Bekasi. Transpark Bekasi? Bukan TS ini, Transpera. Oh Transera. Iya Transera. Transera Harapan Indah. Iya di HI situ kan gue punya tongkrongan tuh di warung babe. Situ kan emang Transera tempat-tempat kosong kan. Tiba-tiba gue ngelamun bengong, itu gue udah kayak nggak sadarkan diri. Gue udah begitu. Ya udah yang gue ucapin, pengen main, pengen pulang. Sempet gue tuh dari situ, dari Transera, gue dibawa ke Ustadz di situ. Tetap dia nggak mau keluar. Ini teman-teman lo nih yang bawa ke sana? Iya, temen-temen gue udah panik kan. Rame tapi teman-teman lo itu? Rame kan, gue sekali kalau bagi kan gue di Bekasi cukup terkenal lah. Siapa sih yang nggak kenal gue? Mantap. Nah itu dibawa ke Pak Ustadz di daerah Harapan Indah juga? Iya nyari-nyari, cuman dia nggak mau keluar. Ustadznya nggak sanggup. Akhirnya dibawa ke Bintara, ke rumah temen gue. Gue ada punya temen gue punya base camp. Jadi setiap gue nongkrong itu gue kalau lagi nggak mau balik gue nginep ke base camp itu kan. Namanya itu base camp balik layar. Sampai sekarang masih ada kan. Di situ gue dibawa ke situ, dicari Ustadz orang situ, benar-benar hilang ada lagi. Gitu. Oh tapi kalau diobatin apa Ustadz ini keluar dulu nih. Tapi keluar, nanti ada lagi. Iya nggak tahu entah berapa hari habis itu gitu kayak, ya. Gue bengong dikit tiba-tiba ntar dia ada, gue sedih dia ada gitu. Cuman gue kayak mikir kenapa sih diri gue harus gini kan. Sempet gue dijauhin temen-temen gue bang. Gue dijauhin sama temen-temen gue. Terakhirnya waktu temen gue kecelakaan itu, gue dijauhin di situ. Gara-gara lo sering kesurupan itu? Iya. Gue dijauhin, disangka kayak gue tuh punya orang gangguan jiwa kan. Itu sampai orang tua gue tuh ngerehab gue, Marjuki Mahdi. Direhab gimana? Marjuki Mahdi. Marjuki Mahdi?
Ya karena kan gue kesurupan gitu. Ini orang yang bisa ngerehab nih. Iya. Ngerehab atau ngerukiah atau apa sih? Direhab gue. Oh, rehab situ. ya. Jadi diri gue bener-bener kayak ditenangin. Gue kira tuh setelah keluar dari situ hidup gue tenang kan, ternyata masih berlanjut sampai sekarang. Sampai terakhir temen gue meninggal itu aja pas 40 harian gue sempet datang, ya dia ikut datang masuk. Si almarhum ini? Iya, nenek-nenek itu. Itu kan gue juga pernah nganterin jenazah temen gue kan, orang tuanya meninggal. Cuman di perjalanan gue malah kena musibah balik. Kenapa? Temen gue kecelakaan juga. Oh. Ini lo lagi jalan sama temen lo itu? Iya, yang lagi mau nganter. nyamperin ke sana gitu? Itu pas kecelakaan, temen gue kecelakaan di rumah sakit, gue sempet kayak dia nongol lagi, muncul gitu. Cuma masih si nenek-nenek ini? Masih sampai sekarang. Oke. Ya gue kayak merasa mikirnya gimana ya gue gini terus gitu kan. Hidup gue kayak gini banget gitu. Gue mikir kan kesalahan gue di mana, pastinya selama ini gue kerja baik-baik aja kan. Gue nanya temen-temen gue, benar aja gue bagus, nggak ada yang salah. Itu sampai sekarang gue nggak tahu kenapa. Sampai terakhir tuh sempet gue nanya ke guru gue kan. Gue kan dulu ngaji di sini nih, di Guru Aang. Gue sempet nanya ke guru gue tuh, katanya nih nenek-nenek seneng sama gue gitu, kayak dia tuh kayak ngerasa punya temen, makanya dia mau ngebawa gue ke sana. Cuman guru gue bilang kalau dia lagi ada jangan ngikut, berusaha beradu argumen. Maksudnya kalau di saat lo ngelihat sosok nenek-nenek ini, iya gitu. Kalau dia lagi masuk ke diri gue, ya udah gue sama dia beradu argumen, dia narik, gue tarik balik. Tapi lo sadar Kak, maksudnya kan kalau dia masuk atau orang kesurupan itu kan gak sadar. Dia nggak sadar kan? Nggak sadar, cuman guru gue bilang kalau udah setengah sadar itu berusaha tarik menarik, adu argumen. Dia narik, dia berusaha narik nih, dia keluar berusaha narik kan otomatis. Ya gue tarik balik. Oke. Jadi saat udah mulai setengah sadar, kalau bisa diusahain buat full sadar gitu ya. Oke. Biar adu tarik menarik. Soalnya kan guru gue bilang tuh kayak, pokoknya jangan pernah ngikutin kalau hal-hal yang kayak gitu. Kayak kan nih nenek-nenek ini gak senang kalau gue punya anak. Resikonya tuh kalau gue punya anak gue bakal yang diituin sama dia. Diituin maksudnya dia apa? Diganggu terus? Dibunuh sama dia. Dari dalam, seandainya nih gue nikah, gue punya suami, gue hamil, ya udah janin gue di dia. Dia benar-benar gak bisa banget gue punya anak. Ya udah, jadi pemikiran dia tuh diri gue seutuhnya milik dia. Jadi kalaupun lo hamil itu akan dihabisin langsung sama dia tuh, janinnya. Itu sampai sekarang masih ya. Dan itu belum ketemu solusinya gimana dan harus gimana. Kapan terakhir lo ketemu gangguan sama si nenek ini? Nenek-nenek itu terakhir itu di rumah temen gue tuh yang itu, yang baju tuh. Itu gue benar-benar kayak hilang kesadaran banget. Apa yang tapi lo dengar setelah lo sadar diceritain sama temen lo? Maksudnya lo ngapain aja gitu di saat lo tadi nggak sadar? Ya lo bisa tanya ke orangnya langsung, kalau itu gue juga nggak tahu kan, dia nggak cerita. Gimana Kak yang tadi katanya 2 minggu lalu ya dijelasin terakhir di tempat lo ya? Iya. Urusan sama si sosok nenek-nenek ini tadi kan? Iya. Apa yang terjadi di rumah lo Kak? Jadi awalnya itu Mbak Naisa kan ketemu abang saya di jalan. Terus kondisi Mbak Naisa itu udah kesurupan. Terus abang saya juga nggak tahu apa yang ada di tubuhnya Mbak Naisa. Berarti ini kesurupannya di jalan? Di jalan sepertinya. Oke. Terus pas habis itu posisinya itu dia itu mau ba'da maghrib kalau nggak salah. Mau azan maghrib tuh. Jadi tiba-tiba dia bilang pulang gitu kan. Nah abang saya kan langsung buru-buru tuh ngambil wudhu. Terus dia minta pulang. Awal mulanya diajak ngobrol sama abang saya. Maaf, Anda ini siapa? Ngapain kesini? Ini bukan tempat
bukan tempat kamu bukan di sini, kita beda alam. Terus pas habis itu dia tuh teriak minta pulang, nggak mau, pokoknya aku mau ngikutin dia terus. Mau ngikut kemana? Aku mau ajak dia main kemana? Ke alam yang berbeda, katanya gitu. Terus pas habis itu abang saya buru-buru ngambil wudhu, langsung memegang dia, cuman nggak berani ngemegang karena takut wudhunya batal kan. Jadi megang kepalanya Mbak Naisa itu pakai menggunakan kantong kresek. Kayak di alas lah ya. Iya. Kayak sampah gue. Kayak sampah. Ini coba pakai kresek kita, kayak sampah dong. Malah jadi kresekin. Terus. Dan awalnya tuh saya nggak tahu kan apa yang terjadi gitu. Saya keluar lah. Itu dari dalam posisi saya udah nggak enak. Apa sih yang bakalan terjadi? Udah feeling itu bakalan ada yang terjadi gitu. Terus pas habis itu abang saya menjelaskan, ini Mbak Naisa ini kesurupan. Terus dia nggak nyebutin apa yang ada, belum tahu sih katanya gitu. Akhirnya disamperin dan saya itu posisinya langsung keluar sama kakak saya. Melihat kejadian itu, Mbak Naisa itu teriak minta pulang. Nah abang saya itu bilang, kamu mau dibacakan ayat-ayat Quran? Apa itu? Katanya itu. Mbak Naisa berucap seperti itu. Tapi itu bukan Mbak Naisa ya, itu yang ada jin yang ada di dalam tubuhnya. Tapi suaranya emang udah beda atau gimana? Suaranya udah beda, tatapannya beda, matanya udah beda, semuanya udah beda, kayak bukan Mbak Naisa gitu. Terus akhirnya abang saya bilang, oke, saya bacain ayat-ayat Allah ya, biar kamu ini panas, katanya. Apa itu? Aku nggak takut, kata dia gitu. Terus dia pokoknya minta pulang. Kamu kenapa sih deketin saya? Dia sampai ngedorong abang saya, nendang-nendang gitu. Pada akhirnya saya kabur dong keluar karena saya ketakutan gitu. Di posisi itu sampai dari sebelum maghrib sampai sesudah maghrib tuh, itu Mbak Naisa belum sadar-sadar. Berarti ini udah setengah jam lebih ya? Iya, lumayan lama tuh. Abang saya ajak ngobrol. Terus nggak lama dibacain, dia mungkin kepanasan gitu kan, langsung brutal gitu. Abang saya tuh posisinya untung nggak ini, kalau itu bisa ketarik abang saya ngikut dia gitu. Itu posisinya abang saya itu kuat di situ. Terus pas akhirnya dia sadar tuh, jadi baru setengah-setengah sadar gitu dah. Nah ditanya, apa kamu itu siapa, nama kamu siapa? Kalau nama saya lupa ya. Terus cuman dia waktu itu jawab, Mas, namanya tuh Wowo. Namanya apa? Wowo ya? Wowo. Padahal ini sosoknya sosok nenek-nenek itu kan, padahal kan. Sedangkan tadi nama nenek-neneknya kan ada ya. Tapi waktu kesurupan nih ngejelasinnya Wowo. Iya, dia nyebut. Cuman kalau yang temen gue lihat gitu ya, temen-temen kerja gue yang lihat itu, nenek-nenek itu yang gue tolong. Oke. Ya, cuman nggak tahu kenapa dia memperkenalkannya saat kesurupan tuh Wowo itu ya. Itu posisinya Mbak Naisa kan setengah-setengah sadar, dia ngejelasin, aku kenapa? Dia dikasih air tuh sama abang saya, dibacain coba minum dulu. Dia nggak mau awalnya, dipaksa sama abang saya, akhirnya yang minum. Kenapa? Itu siapa gitu? Aku temennya, temen main, mau ngajak main, kayak gitu. Terus akhirnya Mbak Naisa itu menjelaskan, itu ada orang yang badannya udah hancur katanya. Jadi dia mau ngikutin kemanapun terus itu Mbak Naisa. Itu awalnya kita kan nggak tahu itu wujud apa gitu. Terus dia ngejelasin katanya, saya bakalan ngikutin dia kemana-mana. Itu keluar dari mulut Mbak Naisa ngomong seperti itu. Terus pas habis itu, kamu pergi ya, kasihan, jangan ikutin Mbak Naisa, katanya gitu. Dia juga pengen hidup tenang, kamu juga pengen hidup tenang, kan nggak bisa, katanya. Jadi itu kalau nggak salah tuh dia ngomongnya dia pernah bunuh diri katanya. Si sosok ini? Iya, dia bunuh diri. Cuman Mbak Naisa itu kasihan karena dia nggak punya keluarga, jadi ditolong sama Mbak Naisa. Oke. Dan berarti cerita tentang meninggalnya si nenek-nenek itu. Iya. Nenek-nenek itu berarti meninggalnya bunuh diri. Iya. Atau ini sosok yang berbeda dari nenek itu? Iya sama, cuman
Waktu itu kan gue nemuinnya udah ini dong, udah ada meninggal. polisi meninggal. Karena kan RT juga nggak tahu. Jadi sosok ini Iya. ternyata bunuh diri Iya, yang gua nggak jenazahnya tahu. ditolongin Iya. sama Mbak Nessa. Dan berarti kebuka dong kenapa nenek-nenek ini meninggal akhirnya ya. Iya. Cuman yang nggak ketahuan itu kenapa keluarganya menolak mereka semua, menolak jenazah almarhumah ini gitu ya. Oke. Nah terus Kak setelahnya itu ada kejadian apa lagi? Dia cuma ngegasin kayak gitu. Oh. Dan saya bertanya kan kepada abang saya setelah Mbak Nessa itu Sadar. iya sadar. Ada apa sih bang terjadi di dalam Nessa ini, ada siapa? Nggak bisa dijelasin, itu sosoknya serem gitu. Abang hampir saja pengen kebawa sama dia, sama setannya gitu. Jadi hampir pengen banget. Terus tapi itu tuh posisinya abang saya jadi lupa ayat yang dibaca, tiba-tiba langsung berhenti gitu aja, kayak lupa apa yang dibaca gitu. Terus akhirnya saya tuntun pelan-pelan, saya bacaan apa nih saya bisa baca gitu, ayat kursi lah apalah. Terus udah tuh akhirnya Mbak Nessa itu ngejelasin bahwa tuh sosok nenek-nenek itu nggak mau hilang dari tubuh Mbak Nessa, dia mau ikutin kemanapun itu Mbak Nessa pergi. Nah, ini 2 minggu lalu ya. Oke. Oke Kak, makasih Kak. Iya. Nah terus gimana Kak? Setelah kejadian itu ada gimana yang lo rasain? Ya yang gue rasain ya gitu, kayak gimana sih, kenapa gue harus ngerasain kayak gitu. Setiap manusia punya true issue lah. Tapi kan gue nggak tahu ini tujuannya nenek ini ngikutin gue apa. Sebelum kejadian di rumah temen gue itu gue pernah kejadian juga kayak gitu, cuman di Bekasi. Waktu itu gue benar-benar nggak sadarkan diri. Itu tanggal 13 Januari tahun ini. Itu tiba-tiba gue udah di atas jembatan. Jembatan sini, yang dekat stadion, depan Pemda. Jembatan Sumarekon. Bukan Sumarekon, depan Pemda kan ada jembatan penyeberangan. Iya. Di situ gue udah di atas. Itu gue benar-benar nggak sadarkan diri. Cuman di situ ada temen-temen gue. Nggak ketahuan nama orang udah hilang nyawa gue menyentuh nenek-nenek itu. Maksudnya lompat dari jembatan itu? Cuman gue nggak sadarkan diri. Itu lo nggak tahu kenapa lo bisa ada tiba-tiba jembatan itu? Gue nggak tahu. Gue awalnya kan gue pengen ngaji. Gue nyari dana dulu dong. Karena waktu itu gue pengen bikin acara sama temen-temen gue. Itu anggarannya udah itu gue mencar. Temen gue di Kayu Ringin, gue kesini dong. Karena kan suaranya kan pasti tau lah Bekasi rame, stadion kan, banyak jamet-jamet pada nongkrong. Ya di situ gue langsung gak sadarkan diri, tiba-tiba udah ada di atas jembatan. Udah pengen lompat. Dan yang lihat tuh kayak Satpol PP Pemda kan pada nelponin temen gue, karena kan emang handphone gue nggak pernah dikunci. Tuh temen gue dihubungin, temen gue pada datang kan. Berarti yang nemuin pertama kali lo buat ngehalau lo lompat itu siapa? Itu kan Satpol PP Pemda. Itu lagi ada di bawah gitu? Iya, lagi pada patroli jalanan karena emang rame lah bocah-bocah jamet nongkrong kan. Itu tiba-tiba ngelihat gue tuh udah, kaki gue udah naik, udah bener-bener tinggal lompat doang. Itu gue bener-bener gak sadar. Yang gue lihat itu di bawah ya sepi, nggak ada orang, cuman pikiran gue tuh udah nggak tahu kemana. Kayak pikiran gue tuh dipermainin sama tuh nenek-nenek. Tapi lo sempet sadar kalau di bawah itu sepi, nggak ada orang gitu? Gue yang gue lihat itu benar-benar nggak ada orang. Itu yang gue lihat tuh terowongan gue benar-benar fur putih. Gak ada siapa-siapa. Kayak orang teriakin gue pun gue nggak dengar. Sampai akhirnya ditarik sama Satpol PP itu ya? Iya, ditarik. Udah Satpol PP temennya tuh nelfon temen gue kan. Temen gue pada datang ke situ kan. Terus gue dibawa tuh, di situ ditenangin. Masih ada fotonya, gue masih nyimpen foto yang itu. Tuh gue ditenangin, diinin kan. Gue benar-benar masih belum sadar, belum ini kan. Gue masih bingung. Gue nggak tahu apa penyebab dan maksud tujuan nenek-nenek itu sampai sekarang. Gue aja masih kayak tanya-tanya, kenapa tuh nenek-nenek nggak mau keluar gitu. Masih bingung. Dan itu masih berlangsung sampai sekarang ya. Dan masih belum tahu penyelesaiannya gimana ya untuk masalah yang satu ini ya. Tapi yang sebelumnya pun yang kakek-kakek itu udah nggak ada gangguan apapun. Nggak ada. Udah benar-benar
pemikiran gue nih, gue dari itu tuh tenang. Udah gue nggak ngalamin hal-hal mistis kayak gitulah, horor-hororan. Gue bener-bener tenang, bener-bener ini. Sampai waktu itu gue di Lagun sampai dikeluarin dari pihak apartemen gara-gara kesurupan itu. Oh, jadi berimpaknya banyak ya. Iya. Di tempat lo tinggal jadi bermasalah, di tempat lo main jadi bermasalah karena suka muncul di bikin situasi jadi nggak enak gitu lah ya. Kejadian yang si nenek-nenek ini kan lo masih kerja di ambulan ya, masih pelayanan juga ya? Masih. Ini kalau di total berapa tahun lo ada di ambulan ini? Gue dari zaman COVID 2019. Awal masuknya COVID ke Indonesia. Oke. 2019 akhir berarti ya? Atau 2020 COVID kan awal? Maret. Ya, Maret 2020. Iya. Itu gue dari 2019 akhir terus COVID tuh kan. COVID lagi rame-ramenya, gue nggak pernah ngalamin mistis begitu kan. Karena gue emang sekolah gue kan juga swasta, gue bebas kan. Gue mau ya udahlah, gue mau males-malesan. Sekolah kan gue yang bayar guru, kalau swasta kan gitu. Oke. Kasarnya gitu ya? Iya. Dan berarti ini lo di saat bantuin itu masih sekolah juga saat itu ya? Masih, gue masih sekolah, masih SMP. Itu dia kenapa lo bilang tadi waktu awal-awal kasus yang di Klenderi pertama tadi, lo masih belum ada KTP ya? Belum. Karena emang gue masih sekolah. Masih sekolah. Tapi itu masuknya jadi apa saat itu? Relawan kah? Atau itu, diajakkah jadi timnya sama si ambulan ini? Tim serabutan. Oh. Karena kan gue belum punya KTP. Jadi kerelawan masuk ke timnya masuk gitu. Oh, jadi buat backup-backupannya. Iya, serabutan. Itu atas nama ambulannya itu pribadi ya atau yayasan? Punya temen gue. Oh, oke, berarti pribadi ya. Pribadi temen gue yang numpang di situ. Lo sampai saat ini masih ada di perbantuan ambulan ini atau udah enggak? Sekarang gue udah keluar. Oh, udah keluar. Udah keluar. Itu di tahun? Tahun ini bulan Mei. Oh, oke, belum lama juga ya. Tapi impact dari apa yang lo kerjain sebelumnya gitu itu nggak berhenti sampai sekarang ya? Enggak. Soalnya kan berapa 2,5 tahun ya? 4 tahun ya berarti ya? Dari 2019-2020 sampai sekarang nih 4 tahun tuh lo di ambulan ya? Dan ini masih sedikit dari yang lo alamin maksudnya ya? Maksudnya kan ada 4 tahun ini kan akan banyak banget case nih. Banyak banget. Ini sedikit case yang lo alamin dari selama lo ada di ambulan ya. Cuman yang ya walaupun sedikit kan resiko nyawa juga. Dan masih banyak yang belum lo ceritain juga apa yang lo alamin. Gitu. Tapi ini yang paling ganggu berarti si nenek-nenek ini ya. Paling ganggu ya, gue kadang tuh risih gitu. Dia lah situasinya ya. Udah pasti kan lo nggak mau situasi yang seperti ini kan gitu. Oke. Ada lagi nggak Kak yang cerita yang bersangkutan sama si mungkin sosok nenek-nenek ini yang belum lo ceritain atau udah semua? Waktu itu sempet gue lagi majelisan bantu-bantu guru gue, dia juga tiba-tiba ada masuk gitu. Itu kan kayak dia tuh muncul di saat yang nggak pas. Saat gue yang lagi bantu temen, lagi bantu orang lain kan, itu benar-benar nggak pas banget. Ya sering banget ganggunya itu di momen-momen yang nggak pas, apalagi misalnya kayak lagi ada acara itu kan, kayak malah ya lo nya nggak enak, temen lo juga nggak enak, cuman situasi jadi nggak enak. Posisinya gitu ya? Di situ guru gue paham sama kondisi juga kayak gitu, langsung diangkut, langsung ditolongin ya. Dan untungnya orang-orang sekitar nih pada ngerti ya, pada peka, misalnya udah ada indikasi mereka udah tahu gitu ya. Gue keluar juga itu atas permintaan temen gue kan. Gue sebenarnya masih betah, cuman temen gue bilang daripada nyawa lo yang terancam lebih baik gue keluar. Siapa tahu dengan adanya gue ngejauh dari situ, tuh nenek-nenek ngikutin. Cuman kebalikannya, gue ngejauh, dia malah ngedeket.
Tapi minimal menghindari hal-hal Iya. baru lagi yang seperti ini kan. Maksudnya ya temen gue juga nggak mau ngalamin apa yang sebelumnya temen gue yang udah nggak ada ngalamin, dialamin sama gue. Soalnya temen gue tuh pada wanti-wanti, udah ini keluar dah. Maksudnya banyak temen lo yang sebelumnya ngalamin yang udah nggak ada berarti? Kayak kecelakaan entah patah tulang ataupun meninggal, itu kan resikonya dari gangguan juga. Oh, oke. Dan banyak itu terjadi karena gangguan-gangguan yang Iya, nggak masuk akal ini ya. gangguan-gangguan mistis itu. Saya kan di resiko ambulan itu gak cuma jiwa kita yang penolong, cuman nyawa kita yang jadi korban tolongan. Ya. Mungkin dari segi misalnya kecelakaan mobil, dari segi Iya, faktor normalnya ada, tapi di belakang itu ternyata ada faktor-faktor lain yang bikin lebih itu terjadi, gede. gitu ya. Apa yang ya kalau peribahasanya gini, apa yang nggak kita inginkan pasti bakal terjadi kalau itu. Cuman temen gue tuh udah wanti-wanti, udah ngasih gambaran, lu kalau terus bertahan lu nggak bakal bisa, yang ada nyawa lu, udah mending lu keluar. Terakhir gue ikut tuh waktu event di Bandung, itu gue terakhir kalinya, udah gue langsung keluar. Oh, itu terakhir kalinya lo ikut ke ambulan ini, Iya. perjalanan ke Bandung tuh ya. Oh, oke. Dan kedepannya ada gambaran lagi lo bakal ada di kerjaan yang seperti itu lagi atau kayaknya enggak gitu? Sebenarnya sih kalau gue ngelihat kayak kan di FYP gue sering muncul tuh kan ini yang TikTok temen-temen gue kan kayak gue kangen banget nih gini, kangen konten bareng, motoran bareng, kan pada motoran juga kan. Oh, pengennya ke arah situ aja lah nanti ya gitu Iya, ya. cuma kayak nih apa-apa kan selalu bareng, kayak nolongin bercanda tahu semua pada bareng ya kan. Susah senang tuh dialaminnya bareng. Jadi kalau bisa nyari kerjaan yang bisa bareng-bareng sama teman-teman yang sebelumnya ada di situ juga. Ya gue pengennya sih gitu, cuman kan nggak mungkin. Mereka betah di situ, masa gue harus ngambil kenyamanan orang lain, menarik kenyamanan orang lain yang nggak orang lain suka. Iya. Jadi ya, dan mereka pun masih kerja di sana ya. Ya masih. Paling doanya ya udah buat sehat-sehat sama mereka dan mudah-mudahan nggak ada hal yang nggak diinginkan lah gitu ya. Waduh. Dan Kak, makasih ya udah mau cerita pengalaman yang satu ini. Dan mudah-mudahan kedepannya hal-hal yang nggak diinginkan nggak terjadi lagi nih sama Kanesa nih. Nah, teman-teman, menurut kalian gimana hal yang dialamin sama Kanesa ini? Ya lumayan panjang nih ya, 2020, 2019 sampai saat ini berhubungan sama jenazah, berhubungan sama jenazah yang dari bentuknya enak sampai enggak ya Kak? Iya. Nah, kalian bisa tulis di kolom komentar gimana menurut kalian. Dan sekali lagi makasih banyak ya Kak. Sehat-sehat terus dan sukses buat kedepannya. Nah, buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi, kalian juga bisa ceritain di Narasi Misteri. DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Kalau gitu, gue Rani mulai pamit, ngewakilin Kanesa pamit. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin,